Halo, welcome back to this channel. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih mensubscribe channel ini dan selamat bagi yang udah lulus seleksi CPNS 2024. Mudah-mudahan berkah, kemudian juga persiapannya menuju masa pengangkatan itu lancar semuanya. Setelah pengangkatan hingga menjadi PNS, nanti itu semuanya berjalan dengan lancar juga. Nah, teman-teman, kita masih punya waktu 3 bulan nih sampai masa pengangkatan CPNS yang insya Allah akan dilakukan pada bulan Juni. Nah, selama masa 3 bulan ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan supaya nanti masa pengangkatan dan setelah pengangkatan hingga menjadi PNS itu lancar, tenang, teman-teman tidak terburu-buru, tidak kaget, kemudian juga tidak stres dengan apa-apa saja yang akan dijalani. Insya Allah semuanya itu terstruktur, insya Allah semuanya itu sesuai dengan ketentuan. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang membuat kita khawatir ya setelah ini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki pengetahuan dasar, nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba ada kegiatan baru, ada perintah mendadak yang memang teman-teman lain sudah ketahui dan kita nggak tahu, itu bisa bikin kita cukup kalut, panik, dan kemudian stres ya. Maka dari itu inilah yang perlu kita bahas di sini. Nah, apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Kasarnya, yang pertama yang perlu kita persiapkan itu adalah dari segi finansial. Ini banyak banget fungsinya nanti dan seringkali disepelein. Karena ketika kita merasa kita lulus CPNS, biasanya kita mengira kalau kita akan langsung gajian. Tapi kalaupun kita gajian, ada beberapa hal yang harus kita penuhi karena perbedaan dari jenis pekerjaan dan kebutuhan juga. Kalau dulu misalnya kerja di swasta dengan gaji mungkin 2 digit, atau gaji jauh di atas UMR, sekarang kita harus menyesuaikan kalau gaji PNS itu seperti ini. Itu artinya ada shifting dari kebutuhan yang atau dari pemasukan yang besar ke pemasukan yang medium mungkin. Nah, penyesuaian-penyesuaian seperti itu harus dipahami dari sekarang. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan menjelang pengangkatan CPNS dan selama masa pengangkatan CPNS, setelah pengangkatan CPNS. Nah, sebelum masa pengangkatan, tentu kita ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi. Misalnya kalau tempat dinasnya itu jauh, itu berarti kita ada kebutuhan tambahan seperti mungkin memiliki alat transportasi baru atau moda kendaraan baru, kemudian mungkin menyewa tempat atau rumah baru, atau mungkin biaya pindah sekolah anak dan segala macamnya. Nah, hal-hal terkait dengan perpindahan ini itu juga membutuhkan finansial yang cukup besar yang harus dipersiapkan dari sekarang. Karena bisa jadi waktu untuk kita masuk ke instansi itu bisa jadi tiba-tiba nanti yang membuat teman-teman bisa kelimpungan. Nah, informasi-informasi dan biaya terkait ini itu udah harus kita dapatkan jauh-jauh hari. Nah, kemudian persiapan sebelum masa pengangkatan itu juga terkait dengan atribut-atribut yang kita butuhkan. Nah, ketika kita menjadi seorang CPNS, itu artinya kita harus mengikuti serangkaian aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan kerja kita. Kita akan memiliki seragam-seragam yang ditentukan sesuai dengan instansi. Saya adalah seorang tenaga kesehatan, saya memiliki beberapa macam kebutuhan pakaian, seperti misalnya pakaian putih-putih. Kemudian juga ada beberapa pakaian lagi, seperti pakaian korpri yang harus saya penuhi. Kemudian pakaian batik, jika saya mungkin batik yang saya miliki itu belum proper. Kemudian juga ada baju olahraga. Kalau misalnya itu bisa difasilitasi oleh pakaian-pakaian yang sudah ada, nah itu sebenarnya udah bagus ya. Tapi bagi yang belum, bagi yang rasanya pakaiannya sudah harus diganti, itu juga masuk kepada pembiayaan yang harus dipersiapkan. Nah, untuk pakaian korpri sendiri itu banyak banget yang menganggap sepele, nanti aja deh beli H-3, itu kan banyak orang yang jual kayak gitu ya. Tapi nyatanya pengangkatan itu besar-besaran teman-teman. Di daerah saya, kemarin ketika saya pengangkatan itu, ada beberapa orang yang tidak menggunakan pakaian korpri yang terbaru karena memang mereka mengira kalau bakalan tetap ready banyak gitu ya, tapi ketika mereka mencari ternyata pakaiannya sold out di mana-mana, bahkan di toko-toko kecil sekalipun gitu. Jadi udah mulai nih disiapin dari sekarang, boleh. Insya Allah teman-teman udah pasti nih untuk pengangkatan. Jadi silahkan mulai dibeli atribut-atribut untuk pakaian korprinya, kemudian segala embel-embelnya, name tag dan segala macam ya, itu udah harus dilengkapi. Nah, kemudian selain dari persiapan tempat, perpindahan, kebutuhan, kemudian juga shifting gaji dari yang tinggi ke yang rendah, persiapan-persiapan finansial ini juga sebagai antisipasi atau uang jaga, uang aman lah istilahnya. Karena seperti yang kita ketahui, pada beberapa instansi, entah itu Pemkab atau Pemprov, itu kadang-kadang ada penundaan gaji karena sesuatu dan lain hal. Nah, penundaan bukan berarti gaji teman-teman hilang, nanti akan dirapel oleh instansi tersebut, tapi keluarnya otomatis beberapa bulan setelah itu gitu loh. Nah, karena teman-teman nggak punya saving, jangan sampai nanti stres harus side hustling ketika bekerja sebagai PNS,
kemudian gajinya nggak keluar-keluar gitu. Oleh karena itu supaya kita bisa fokus sebagai CPNS baru di lingkungan kerja yang baru, nah sebaiknya kita memang mempunyai finansial yang mumpuni dan saving yang cukup. Kita ada waktu 3 bulan nih, bagi yang mau part time, bagi yang mau kerja serabutan dulu, silahkan kumpulkan dulu uang sebanyak-banyaknya, seaman-amannya untuk nanti bisa tenang menjalani masa-masa awal untuk menjadi CPNS. Nah, itu adalah persiapan dari hal finansial. Yang kedua itu udah mulai nih, daripada nggak ngapa-ngapain ya, udah mulai untuk persiapan mengenal instansi, kemudian job desk atau tupoksi yang akan kita lakukan. Aku sendiri adalah tenaga kesehatan, sebelum masuk ke lingkungan kerja instansi puskesmas, itu aku belajar dulu tentang manajemen puskesmas, kemudian belajar tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk bekerja di sana. Karena sebelumnya pengalaman kerjaku adalah di rumah sakit, kemudian juga di kampus kebidanan. Oleh karena itu, supaya ketika kita masuk itu kita nggak terlalu kagok, walaupun nanti juga akan ada masa orientasi ya, akan lebih baik kalau misalnya kita udah mulai mengenal gimana sih lingkup kerja kita, apa aja sih tupoksi kita, kemudian juga bagaimana sih kondisi atau lingkungan yang ada di puskesmas atau tempat instansi kita bekerja tersebut. Nah, hal-hal seperti persiapan pengetahuan ini dan persiapan skill ini itu akan sangat bagus dilakukan bagi teman-teman CPNS baru. Nah, kemudian juga persiapan-persiapan selain dari pengetahuan, kemudian juga ada persiapan mental. Karena kita shifting dari tempat bekerja yang berbeda sebelumnya, atau mungkin ada yang sama, itu lebih bagus ya. Kalau ada yang berbeda, itu kita juga harus ada persiapan-persiapan mental. Nah, teman-teman mungkin bisa buka Kaskus atau as.com. Di sana banyak banget mungkin PNS yang curhat tentang bagaimana lingkungan kerja di pemerintahan. Ada yang curhat positif, ada yang curhat negatif. Semuanya boleh dibaca-baca dulu gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman selama ini berada di lingkungan kerja yang mungkin positif ambience atau mungkin negatif ambience, atau teman-teman di lingkungan kerja sebelumnya itu terorganisir dengan sangat baik dan tiba-tiba move ke ASN atau CPNS yang dimana metode kerja mungkin lebih berbeda lagi, lingkungan kerja yang lebih berbeda lagi, cara kerja yang beda lagi. Nah, itu mungkin sudah mulai dipersiapkan dirinya, karena banyak banget yang merasa nggak betah di awal-awal kerja karena saking kagetnya dengan lingkungan kerjanya yang baru. Nah, itu jadi kita punya waktu 3 bulan, ada hal-hal yang harus kita persiapkan, financially yang utamanya, kemudian juga mentally, kemudian hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dan skill kita untuk masuk. Nah, kalau udah selesai pengangkatan, apalagi sih yang harus dilakukan? Apakah masih ada nih urusan-urusan keadministrasian yang harus dilengkapi? Benar, ada yang harus kita lengkapi untuk administrasi kita. Nanti kita akan disuruh untuk mengurus KP4, kita ada untuk mengurus taspen, kemudian mengurus hal-hal lainnya terkait dengan kepegawaian kita dan keterdaftaran kita di sebagai CPNS gitu. Tapi apakah bakalan sulit? Enggak, kita akan di-lead atau dipimpin oleh bagian kepegawaian di instansi kita. Jadi kalau bagi saya itu ada kepala tata usaha, beliaulah nanti akan membimbing waktunya kita untuk membuat SKP gitu ya, waktunya kita membuat jaminan taspen, kita untuk mengatur SPT pajak, bagaimana BPJS Ketenagakerjaan dan segala macam. Nah, itu mereka akan memberitahu apa saja sih yang harus dilengkapi, apa yang harus dilakukan dan segala macamnya. Nah, tapi untuk ini kita membutuhkan dokumen-dokumen. Bagi teman-teman yang jauh mungkin dengan tempat tinggal asalnya, itu dokumen-dokumen yang sekiranya terkait dengan diri pribadi dan dibutuhkan, jangan sampai ditinggalkan. Entah itu KK, entah itu KTP pasti dibawa gitu ya, entah itu SKCK, ketenagakerjaan segala macamnya, pokoknya semua deh surat-surat itu dimasukin ke dalam satu tempat, karena suatu saat itu akan ada butuhnya gitu. Bahkan fotokopi mungkin KTP orang tua, nah itu silakan semuanya di fotokopi kemudian dibawa, karena memang sangat dibutuhkan nanti untuk kita persiapan-persiapan dari segi kepegawaian gitu. Nah, ini hanya untuk antisipasi aja. Bagi teman-teman yang nggak usah ribet banget, nanti aja, ya boleh juga gitu. Tapi lebih baiknya kita memang persiapkan ini. Jadi ada beberapa hal yang akan kita urus, tapi jangan dipusingkan karena itu akan di-lead oleh kepegawaian atau ketatausahaan. Dan nanti insya Allah kalau ngikut-ngikut aja dengan jalur yang ada, itu bakalan aman-aman aja semuanya gitu. Nah, setelah pengurusan kepegawaian lancar, kita akan menjalani masa orientasi kita di instansi.
Kemudian akan ada masa-masa kita untuk mulai bekerja secara profesional setelah 3 bulan ya. Dan kemudian barulah kita masuk kepada latsar. Nanti latsarnya itu kita nggak tahu ya apakah metodenya akan berbeda lagi. Tapi yang terbaru ketika kami latsar kemarin itu ada 2 metode. Yang pertama itu adalah metode mandiri, yang artinya kita latsarnya dari rumah atau dari instansi gitu. Jadi kita latsarnya itu mengikutinya secara online, full online. Baru kemudian kita masuk ke klasikal, yang artinya kita memang dikumpulkan di satu tempat untuk melakukan kegiatan latsar secara bersama-sama. Baru setelah itu kita dinyatakan lulus atau enggak latsarnya, barulah kita mempersiapkan bahan-bahan untuk pengangkatan PNS-nya. Kira-kira itu waktunya 1 tahun semuanya ya. Baru kita melakukan pengangkatan, barulah teman-teman resmi untuk menjadi PNS nanti. Nah, insya Allah segala halnya itu tidak seberat yang dibayangkan, karena memang kita enjoy aja. Apalagi kalau dalam satu instansi itu banyak banget yang lulus gitu ya. Misalnya saya nih, di instansi saya itu ada 17 orang yang lulus. Jadi kami ngurusnya sama-sama, untuk ngurus fungsional sama-sama, ngurus taspennya sama-sama dan sebagainya macamnya. Jadi nggak ada keribetan di sana. Insya Allah tidak ada keribetan. Kalau misalnya teman-teman ada hal-hal yang mau dipertanyakan, dipersilakan untuk isi aja kolom komentar di bawah. Semangat dan semoga bermanfaat.